akan membawakan materi mengenai pengertian keputusan taktis dan juga model pembuatan keputusan taktis. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian keputusan taktis. Keputusan taktis sendiri adalah keputusan yang dibuat untuk mendukung dan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Menurut Balding Siregar, pembuatan keputusan taktis ini adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Artinya, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pilihan alternatif, baik secara cepat dan dengan informasi yang terbatas. Tujuan pembuatan keputusan strategis sendiri adalah memilih di antara beberapa alternatif strategis, yang artinya dalam proses pembuatan keputusan, para pengambil keputusan akan mengevaluasi berbagai alternatif strategi yang ada, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Oleh sebab itu, pembuatan keputusan taktis dapat diartikan bahwa sebuah keputusan yang dibuat tidak hanya untuk tujuan terbatas, tetapi juga bermanfaat untuk tujuan yang lebih besar. Materi yang kedua mengenai model pembuatan keputusan taktis tersendiri. Perusahaan itu membuat keputusan taktis yang baik menggunakan pendekatan umum yang meliputi 6 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam pembuatan keputusan adalah untuk mengenali dan mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan, termasuk memahami akar penyebab masalah. Seperti contoh, semua anggota tim manajemen mengakui adanya kebutuhan ruangan. Dalam kebutuhan ruangan itu seperti apa saja yang dibutuhkan, seperti ruangan luasnya seperti berapa, alasan ruang dibutuhkan, dan bagaimana tambahan ruang itu dimanfaatkan. Tapi di sini masalah yang ada ialah bagaimana cara memperoleh ruangan tersebut, itu yang menjadi masalahnya. Jadi harus ada identifikasi untuk mengetahui bagaimana memperoleh ruangan tersebut. Yang kedua itu mengidentifikasi alternatif. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan daftar semua solusi potensial. Jadi dibuatkan daftar seperti solusi-solusi apa saja yang akan dibuat, solusi apa saja yang dibuat. Setelah itu kita lihat apa yang perlu diambil, langkah-langkah apa yang perlu diambil, sehingga alternatif ini harus realistis dan dapat diterapkan dalam konteks perusahaan. Seperti yang pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar atau menyewa fasilitas yang ada saat ini. Menyewa fasilitas yang lebih besar di sini, perusahaan mungkin membutuhkan lebih banyak ruang untuk produksi, seperti untuk penyimpanan ataupun operasional lainnya. Sedangkan menyewa fasilitas yang ada saat ini artinya fasilitas yang ada pada saat ini yang ada pada sebuah perusahaan, daripada dibiarkan kosong, daripada tidak digunakan sama sekali, lebih baik digunakan atau disewakan untuk menutupi biaya sewa fasilitas yang lebih besar. Yang ketiga adalah menyewa fasilitas tambahan yang mirip atau serupa. Yang keempat, menyewa tambahan ruang yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga menyediakan ruang untuk memperluas produksi. Dan yang kelima, membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada itu digunakan. Yang ketiga ialah mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Mengidentifikasi biaya dan manfaat hal ini melibatkan seperti pengumpulan dan evaluasi data, menganalisis data yang relevan untuk memahami dampak finansial dan juga dampak operasional dari setiap opsi. Sebagai kita ambil contoh, perusahaan mengeluarkan biaya pembuatan komponen seperti yang pertama, bahan baku seharga 130 juta, tenaga kerja 150 juta, dan overhead variabel 65 juta. Total biaya produksi variabelnya itu ya 345 juta. Selain itu, gudang harus disewa untuk mengatasi masalah ruang.
Gudang yang sesuai kebutuhan ditentukan dengan sewa 135 juta per tahun. Sedangkan alternatif kedua adalah membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Yang keempat ini ialah membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Berarti yang mengevaluasi secara kuantitatif dan kualitatif berbagai opsi yang tersedia untuk memilih yang terbaik. Nah, contohnya saja ada dua alternatif. Yang pertama alternatif, kita sebut saja alternatif A. Sebuah perusahaan terus memproduksi secara internal atau menyewa gedung tambahan dengan biaya 480 juta. Sedangkan ada alternatif B, yaitu membeli komponen dari luar dan memanfaatkan ruangan sendiri dengan biaya 460 juta. Sedangkan kalau kita totalkan biaya diferensial yang timbul adalah sekitar 20 juta, yang mana yang menunjukkan perbedaan biaya antara alternatif A dan alternatif B. Jadi disarankan untuk memilih alternatif B karena lebih murah 20 juta. Yang kelima itu menilai faktor-faktor yang kualitatif. Dalam pembuatan keputusan perlu mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif, karena pertimbangan terhadap aspek kuantitatif saja, kalau hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif saja itu tidak cukup. Dan faktor-faktor kualitatif dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan manajer. Keputusan bisnis ini seringkali melibatkan interaksi kompleks antara manusia. Nah, itu baik antara pelanggan, karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Faktor-faktor seperti preferensi pelanggan, reputasi merek, dan kepuasan karyawan seringkali tidak bisa diukur hanya dengan angka. Semua itu tidak bisa diukur dengan angka, namun memiliki dampak signifikan terhadap performa jangka panjang perusahaan. Sedangkan kalau kuantitatif itu kan mengenai biaya, angka, sedangkan kualitatif itu lebih ke secara langsung. Sehingga aspek kuantitatif seringkali terkait dengan evaluasi risiko dan keamanan jadi ketika mempertimbangkan inovasi atau respon terhadap perubahan pasar, keputusan seringkali didasarkan pada estimasi kualitatif mengenai tren industri, perubahan teknologi, atau preferensi pasar yang sedang berkembang, serta adanya etika dan tanggung jawab sosial dalam sebuah perusahaan. Baik, yang terakhir adalah membuat keputusan. Nah, seperti semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif, selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan tanggung jawab serta perusahaan dalam menjamin kualitas. Maka dalam membuat keputusan adalah setelah melakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi terhadap opsi-opsi yang tersedia berdasarkan informasi, maka dikumpulkan evaluasi ini sehingga dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria yang mungkin dibutuhkan, sehingga dibuat sebuah keputusan untuk untuk pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan ini dikatakan taktis. Jadi dari 6 model pembuatan keputusan taktis ini perlu dijalankan dengan baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Nunu. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya relevan dan etika dalam pengambilan keputusan taktis. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif lain. Pengertian lain yang dapat kita mengerti, biaya relevan adalah biaya yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dan berbeda di antara alternatif lain yang tersedia. Biaya ini sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis karena dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan menentukan investasi yang menguntungkan. Jadi, dalam mengambil sebuah keputusan untuk masa yang akan datang, kita memerlukan biaya-biaya yang relevan agar keputusan yang kita ambil, keputusan yang kita buat dapat tepat sasaran dan tentu saja relevan. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan salah satu biaya yang relevan dikarenakan dalam memproduksi suatu barang atau memproduk kita memerlukan
tenaga kerja langsung yang dapat kita bayar. Dan apabila kita tidak melakukan kegiatan memproduksi barang atau produk, berarti biaya tenaga kerja langsung tidak akan muncul karena kita tidak melakukan kegiatan tersebut. Jadi, biaya relevan itu adalah biaya yang kita butuhkan untuk menentukan keputusan yang akan kita ambil untuk masa mendatang. Yang berikutnya, etika dalam pembuatan keputusan taktis. Dalam mengambil atau dalam membuat suatu keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan untuk tujuan jangka panjang, untuk kepentingan manfaat jangka pendek, perlu mendapat perhatian ketika keputusan yang kita ambil atau keputusan yang kita buat diimplementasikan. Biaya relevan berguna dalam pembuatan keputusan taktis, keputusan yang pertimbangannya segera atau untuk tujuan terbatas. Namun, dalam pembuatan keputusan atau dalam pengambilan keputusan, kita harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Jadi, seorang manajer harus benar-benar berpikir logis dalam mengambil sebuah keputusan. Karena itu, etika dalam berpikir yang baik, etika dalam berpikir yang benar harus dibutuhkan dalam hal ini. Semua keputusan yang kita ambil akan berdampak pada jangka panjang atau jangka pendek di masa yang akan datang. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melakukan pemecatan karyawan dengan tujuan menaikkan laba jangka pendek. Namun, pada kenyataannya, akibat jangka panjang yang akan terjadi adalah tenaga karyawan yang tersedia atau tenaga kerja yang tersedia akan berkurang. Hal ini menyebabkan jam kerja yang akan bertambah, jadi karyawan akan adanya jam kerja lembur untuk para karyawan. Jadi, keputusan yang kita ambil tidak akan relevan dalam hal ini. Baik, kita akan masuk dalam materi selanjutnya mengenai model penggunaan sumber daya aktivitas yang digunakan dalam penilaian relevansi. Sebagian besar pembuatan keputusan taktis membutuhkan analisis yang cukup rumit, khususnya perusahaan memerlukan pertimbangan yang ekstensif tentang perilaku biaya. Pada awalnya, permasalahan tentang biaya relevan menekankan pada pentingnya biaya variabel versus biaya tetap. Biasanya biaya variabel bersifat relevan, sementara biaya tetap bersifat tidak relevan. Titik kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai suatu relevansi. Apabila perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara alternatif mengakibatkan terjadinya perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya merupakan biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam menilai keunggulan relatif di antara kedua alternatif. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama, sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Beberapa sumber daya dapat dengan mudah dibeli dalam jumlah seperlunya dan pada saat digunakan. Sebagai contoh, listrik yang digunakan untuk pemanas yang merebus buah dalam produksi selai merupakan sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Jadi, untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasa disebut sebagai biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Yang kedua, sumber daya diperoleh di muka satu periode. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Secara grafis, biasanya biaya ini dianggap sebagai step variabel atau step fixer. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja kontrak. Pengertian implisitnya adalah bahwa organisasi akan mempertahankan tingkat tenaga kerja meskipun mungkin terdapat penurunan sementara atas kuantitas dari aktivitas yang digunakan. Hal ini berarti bahwa suatu aktivitas memiliki kapasitas tidak terpakai.
Oleh karena itu, kenaikan permintaan aktivitas di antara alternatif tidak berarti bahwa aktivitas akan meningkat, karena kenaikan permintaan diserap oleh kapasitas aktivitas yang tidak terpakai. Yang ketiga, sumber daya diperoleh di muka multi periode. Sumber daya seringkali diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Contohnya, perusahaan menyewa atau membeli gedung. Pembelian kapasitas aktivitas multiperiode seringkali dilakukan melalui pembayaran kas di muka. Dalam kasus ini, beban tahunan mungkin diakui, tetapi tidak ada belanja sumber daya tambahan yang diperlukan. Belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam. Dengan demikian, tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Belanja sumber daya periodik seperti menyewa pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Bahkan apabila pengurangan permanen atas penggunaan aktivitas terjadi, akan sulit untuk mengurangi belanja sumber daya karena adanya berbagai komit. Aplikasi biaya relevan dalam mengambil berbagai keputusan. Penentuan biaya relevan sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penetapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen untuk mempertahankan dan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk. Menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal dan memproses lebih lanjut produk bersama atau menjual pada titik pisah. Berikutnya, keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Kondisi yang menjadi dasar perabuatan keputusan sebelumnya mungkin telah berubah dengan aktivitasnya. Perlu digunakan pendekatan yang berbeda. Evaluasi secara periodik bukan merupakan satu-satunya sumber dalam pembuatan keputusan, membuat atau membeli, make or buy decision. Yang berikutnya itu keputusan mempertahankan atau menghentikan. Manajer seringkali membuat keputusan atau suatu segmen seperti lini produk. Lini produk harus dipertahankan atau dihentikan. Yang berikut adalah keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Yang berikutnya itu keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut, sell or proses further merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Yang berikutnya itu keputusan untuk menjual, mempertahankan atau menghentikan dengan menggunakan alternatif fasilitas. Proses pembuatan keputusan taktis dimulai dengan yang pertama, masalah kinerja lini diidentifikasi dengan definisi. Kemudian solusi yang mungkin akan dipilih di daftar dan solusi yang tidak layak dieliminasi. Analisis awal yang memfokuskan pada dua alternatif yang layak menghasilkan keputusan untuk menghapus lini produk. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penetapan harga produk dan aspek hukum penetapan harga. Salah satu keputusan yang paling sulit dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga atau pricing.
Bagian ini akan menjelaskan dampak biaya terhadap harga dan peran akuntan dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penetapan harga. Kita masuk dalam penetapan harga berdasarkan biaya. Karena pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba, maka banyak perusahaan terlebih dahulu menetapkan biaya dalam menentukan harga. Untuk memperoleh laba, pendapatan perusahaan harus mampu menutupi biaya. Oleh karena itu, seringkali perusahaan yang akan menetapkan harga memulainya dengan biaya, yaitu dengan menghitung biaya produk dan menambahkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini disebut straightforward. Biasanya ada suatu biaya dasar dan markup. Markup adalah persentase yang dibebankan kepada biaya dasar, termasuk diantaranya adalah laba yang diinginkan dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar. Markup adalah presentasi terhadap biaya dasar meliputi laba yang diinginkan dan biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya dasar. Penetapan harga dengan markup ini sering digunakan dalam bisnis eceran atau retail. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kemudahan markup standar ini untuk diterapkan. Selanjutnya kita masuk dalam perhitungan biaya target dan penetapan harga. Penetapan biaya target adalah satu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang tersedia dibayarkan oleh pelanggan. Ini juga sering disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan harga. Target costing merupakan suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target yang mampu untuk pelanggan bayarkan. Hal ini disebut price driven costing, berkebalikan dari cost based pricing. Pendekatan ini bersifat backward, yaitu dimulai dari harga untuk menentukan biaya. Divisi pemasaran menentukan karakteristik produk dan harga yang pantas untuk dibayar pelanggan. Kemudian menjadi tugas dari lini produksi untuk mendesain dan mengembangkan produk dengan struktur biaya dan laba sesuai dengan harga yang ditetapkan. Target costing dapat digunakan secara efektif dalam tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Kita masuk dalam aspek hukum dari penetapan harga. Selain pelanggan dan biaya yang merupakan faktor ekonomi yang penting dalam penetapan harga, pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam menetapkan harga. Prinsip dasar yang melandasi sebagian peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan merupakan hal yang baik dan harus didorong. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dan usaha yang dengan terang-terangan menyingkirkan pesaing dari bisnis terlarang. Secara umum, biaya merupakan pertimbangan penting terhadap harga. Yang pertama, penetapan harga predator adalah praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Namun demikian, tidak semua penetapan harga di bawah biaya merupakan biaya predator karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya harga khusus untuk produk laris atau diskon khusus mingguan atau bulanan. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, yaitu ketika suatu perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Yang kedua, diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda-beda kepada beberapa pelanggan atau produk-produk yang pada dasarnya sama. Dari yang terakhir mengenai keadilan dalam menetapkan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan sangat penting dalam penetapan harga. Eksploitasi harga terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini biaya menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan biaya hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan.
Perlu diingat bahwa etika dibangun di atas rasa keadilan. Perilaku yang tidak etis dalam penetapan harga berkaitan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari pelanggan, misalnya menaikkan harga barang dalam kondisi bencana untuk mengambil keuntungan.